Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait perulangan yang di bahasa pemrograman sering disebut dengan istilah looping. Perulangan atau istilahnya looping merupakan suatu instruksi yang digunakan untuk mengeksekusi sejumlah instruksi program secara berulang-ulang. Perulangan mempunyai peranan penting sebab ada kalanya bagian dari program perlu dieksekusi kembali berulang-ulang untuk melakukan sejumlah proses. Pada materi perulangan ini sangat begitu penting karena berbagai macam studi kasus perlu kita terapkan menggunakan teori perulangan ini. Sehingga silahkan nanti ini diperhatikan dengan baik karena materi ini materi tersulit dari sekian materi yang telah saya berikan dan yang akan saya berikan. Silahkan diperhatikan dengan seksama dan ditonton secara berulang-ulang sehingga Anda menjadi paham. Saya lanjutkan penjelasan saya. Dalam bahasa pemrograman sendiri ada beberapa jenis perulangan yang perlu Anda kuasai. Yang pertama ada istilahnya perulangan for. Perulangan for sendiri digunakan untuk melakukan perulangan dengan jumlah yang telah ditentukan ataupun tidak ditentukan. Jadi yang perlu digarisbawahi di perulangan for ini, jumlah perulangannya sudah Anda tentukan di awal. Ataupun belum Anda tentukan, tergantung kondisinya. Nah, kebanyakan biasanya sudah sering ditentukan oleh programmernya. Tergantung studi kasusnya nanti bagaimana. Nah, ini biar mudah dipahaminya bahwa perulangan for, perulangannya jumlahnya sudah Anda ketahui atau sudah Anda tentukan dari awal. Untuk deklarasi source code-nya, di sini sintaknya ada for, kurung buka, kurung tutup, ya, dalam kurung inisialisasi counter. Ini jadi ada inisialisasi counter, kemudian kondisi, dan update counter. Baru kurung kurawa, blok program yang akan Anda ulang. Langsung ke contoh source code-nya. For integer atau ya tipe datanya integer, i sama dengan 0, ya. I kurang dari 5, i plus plus. Nah, jadi i kurang dari 5. Ini jadi sudah Anda tentukan bahwa variabel i nantinya kurang dari 5. Dia akan mengulang sebanyak i kurang dari 5. Selama i masih kurang dari 5, maka perulangan ini akan terus berjalan. Nah, intinya gitu. Kemudian di bawah ini ada keterangan apa yang dimaksud dengan inisialisasi counter, kondisi, dan update counter. Nah, nanti bisa dibaca dan dipahami. Ini untuk menyingkat video ini biar tidak terlalu lama. Oke, langsung kita terapkan teori for yang sudah saya sampaikan tadi. Mari kita terapkan dalam bentuk praktek di bahasa pemrograman Java. Oke, silahkan nanti Anda bisa desain sesuai yang di materi yang sudah saya berikan. Perlu Anda ketahui kenapa saya mengambil studi kasus perpangkatan. Saya gunakan sebagai studi kasus untuk penyelesaiannya menggunakan teori perulangan for. Karena dalam perpangkatan sendiri teorinya adalah
X pangkat Y atau bilangan 1 dipangkat bilangan 2. Cara penyelesaiannya adalah X dikali banyaknya Y. Jadi X akan bisa berulang-ulang sebanyak banyaknya Y ada berapa. Nah, itu alasan saya mengapa saya mengambil contoh studi kasus perpangkatan. Nah, mari kita lihat sintaknya. Sintaknya saya taruh di tombol hitung. Jadi saat nanti ini diklik tombol hitung, maka akan mengeksekusi X pangkat Y. Nah, ini sintaknya cukup sederhana. Di sini saya menggunakan tipe data integer. Ada variabel X, Y, dan variabel XY sama dengan 1. Jadi ketiga variabel ini saya menggunakan tipe data integer. Kemudian X sama dengan integer, parse integer, txt, get text. Ini artinya variabel X seperti materi-materi sebelumnya ya. Mengambil nilai yang diinputkan oleh user di kolom txt X. Dan variabel Y mengambil angka atau nilai yang diinputkan oleh user di kolom txt Y. Kemudian ini sintaknya. Sintaknya cukup sederhana untuk perhitungan pangkat. Jadi kita sudah tahu teori perhitungan pangkat. X-nya akan dikalikan sebanyak Y. Contoh, X-nya itu 3, Y-nya 4. Atau X-nya 4, Y-nya 3. Jadi nggak bisa dibolak-balik. Karena apa? Karena X akan dikalikan sebanyak Y. Kalau Y-nya 4, 4 pangkat 3 dan 3 pangkat 4. Nah, nanti hasilnya bisa beda. Ya, hasilnya bisa beda. X pangkat Y. X-nya 4, Y-nya 3. Kita coba pahami sintak ini. For integer I sama dengan 1, ya, I sama dengan 1. Di sini kondisinya I kurang sama dengan Y, I plus plus. I plus plus. Kemudian coding yang akan diulang adalah XY sama dengan XY plus X. Nah, kita pahami. I sama dengan 1. Nah, kita sepakati X pangkat Y, X-nya adalah 4, Y-nya 3. Nah, apakah 1 kurang sama dengan 3? Ya, ini 3 karena kita sepakati X-nya 4, Y-nya 3. Ya, 1 kurang sama dengan 3. Maka di sini XY 1 kali X-nya 4. 4 kali 1, 4. Dia akan mengulang lagi. I-nya menjadi 2 karena ini I plus plus. Ya. Apakah 2 kurang sama dengan Y-nya tadi sudah kita sepakati? 3. 2 apakah kurang sama dengan 3? Ya, berarti dia akan terus mengulang lagi. I-nya menjadi 3, apakah 3 sama dengan kurang sama dengan 3? Iya. Sampai dia berhenti di mana? Saat I-nya menjadi 4. Apakah 4 kurang sama dengan 3? Tidak. Maka dia akan berhenti. Oleh karena itu, di sini 4 akan mengali sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4. Berulang-ulang sebanyak 3 kali. Dan hasilnya akan ditampilkan di txt XY. Hasilnya dari ini. Blok kode program ini. Oke, kemudian ini tombol batalnya ada di sintak bawah ini. Mari kita coba jalankan aplikasi sederhana terkait perpangkatan ini. Nah, di sini X-nya 4, Y-nya 3. Kita hitung menjadi 64. Silahkan untuk memvalidasi ini bisa Anda manfaatkan kalkulator di HP Anda. Apakah 4 pangkat 3 hasilnya 64? 4 kali 4 kali 4. Kalau hasilnya betul, maka aplikasi ini sudah tervalidasi. Memang betul, berapapun user menginputkan nilai atau angka, dia
akan mengerjakan sesuai sintak yang sudah dibuat tadi. Jadi seperti ini. Oke. Ini terkait penerapan teori for di dalam studi kasus perpangkatan. Baik, kita kembali lagi ke materi yang ada di sini. Masih banyak ini materinya. Oke, jadi tadi ada beberapa jenis perulangan. Yang pertama yakni for. Kemudian yang kedua perulangan while. Kalau for tadi sudah ditentukan jumlah perulangannya. Sekarang while bagaimana? Perulangan while merupakan perulangan yang dilakukan apabila kondisi persyaratan masih bernilai benar atau true. Selama kondisi persyaratannya masih bernilai benar, maka dia akan terus mengulang. Apabila kondisi persyaratan bernilai salah atau false, maka program akan keluar dari perulangan dan berpindah ke kode program berikutnya. Nah, perlu Anda pahami garis besarnya. Berbeda dengan perulangan for yang bisa melakukan auto update bagi variabel counternya, perulangan while tidak demikian. Artinya perbedaannya kalau for itu bisa melakukan auto update variabel counternya, kalau while tidak. Kita harus menyisipkan instruksi untuk mengupdate nilai variabel counter ini. Oke, ini deklarasi source code-nya terkait perulangan while. While dalam kurung syarat perulangan, kemudian ini blok program yang akan diulang. Langsung ke implementasi contoh source code-nya. Integer batas, ya variabel batas 5, integer cacah 1, variabel cacah 1. While cacah kurang dari batas. Selama cacah kurang dari batas, maka di sini sistem outprint dia akan mengeprint, ya, menampilkan hasil dari cacah. Nah, selama cacah kurang dari batas, jadi angka 1 kurang dari 5 ini akan mengulang terus. Nah, cacah plus plus ini sudah ada keterangannya di bawah. Cacah plus plus sama dengan cacah plus 1, maka dia akan nambah. Jadi 1 ditambah 1 menjadi 2. Apakah 2 kurang dari 5? Iya. Terus, apakah 3? 2 tambah 1, 3. 3 kurang dari 5? Maka dia akan ngulang secara terus-menerus. Apabila ini diganti cacah min-min, maka itu sama dengan cacah min 1. Nah, ini harus dipahami. Inisialisasi counter, variabel counternya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga perulangan dual. Bentuk dual hampir sama dengan while. Perbedaannya, bentuk ini melakukan pengecekan kondisi pada akhir blok instruksi yang akan diulang. Dengan demikian, blok instruksi setelah dual akan dikerjakan sekurang-kurangnya 1 kali. Nah, perulangan dual kurang lebih sama dengan while. Ya. Perbedaannya ini deklarasi source code-nya. Ya. Kalau Anda lihat tadi, yang while seperti ini, yang dual seperti ini. Nah, silakan nanti dipahami dan dipilih studi kasus kira-kira cocok diselesaikan dengan teori yang mana. Nah, itu harus paham terlebih dahulu. Jangan asal-asalan menerapkan teori perulangan ternyata membuang-buang waktu atau terlalu lama penyelesaiannya. Nah, ini terkait dual. Dengan studi kasus sama, penyelesaiannya seperti ini. Do-nya di atas, blok kode programnya ada di sini, baru ini istilahnya persyaratannya ada di sini. Oke, ini sekedar teorinya. Jadi ada for, ada while, dan dual. Mari kita terapkan teori while pada aplikasi menampilkan bilangan ganjil. Jadi saya menggunakan studi kasus menampilkan bilangan ganjil. Nah, di sini kita menggunakan teori di pertemuan kali ini, perulangan, dan menggunakan teori di pertemuan sebelumnya, yakni seleksi dan kondisi. Mari kita lihat, ya, menampilkan bilangan ganjil. Silakan nanti didesain seperti ini, ya. Untuk desainnya sudah saya cantumkan di materi. Jadi di sini ada bilangan 1 dan bilangan 2. Nanti saat user menginputkan, diklik tampilkan, maka akan ada bilangan ganjil saja. Ya, bilangan
awalnya berapa sampai berapa, kemudian saat diklik tampilkan maka ini akan menampilkan list bilangan ganjil saja. Mari kita buka sintaknya. Ini sintaknya cukup sederhana ya. Mari kita pahami alur kerjanya. Di sini saya menggunakan tipe data integer ya. Integer variabel bilangan 1, bilangan 2, variabel selanjutnya i saya sudah tentukan sama dengan 0. Kemudian bilangan 1 akan mengambil nilai atau angka yang diinputkan oleh user nantinya ya. Kemudian bilangan 2 akan mengambil di kolom bilangan 2. Kemudian list bilangan, ini list ini ya, list bilangan atau JList. Ini saya kasih nama list bilangan. Di list bilangan set model ini sudah sintaknya ya, sintak di list bilangan untuk menampilkan nanti. Dan yang terpenting adalah ini yang saya blok ini. Ini adalah perulangan while. Jadi saya menggunakan teori perulangan while. Saya gunakan untuk menyelesaikan studi kasus menampilkan bilangan ganjil. Kita pahami alurnya. Bilangan 1 kurang sama dengan bilangan 2. Nah, ini persyaratannya. Di while selalu ada seperti ini. Jadi selama ini sesuai persyaratan, dia akan mengulang terus-menerus. Sampai berhentinya gimana? Berhentinya selama persyaratan ini sudah selesai. Nah, selama bilangan 1 kurang sama dengan bilangan 2, maka dia akan mengulang. Oke, kita asumsikan bilangan 1-nya adalah 1, bilangan 2-nya adalah 10. Ya. Bilangan 1 kurang sama dengan 10, iya. Nah, ini seleksi kondisinya. Seleksi kondisi kita gunakan, kita butuhkan ya. Kita gunakan pada studi kasus ini. Jika bilangan 1, nah ini pasti masih ingat di pertemuan pertama kalau tidak salah terkait aritmatika, simbol apa ini? Ini adalah simbol modulus, persen. Jadi Anda harus tahu teori bilangan ganjil itu bilangan yang bagaimana. Bilangan ganjil adalah bilangan yang apabila dibagi 2 atau dimodulus 2 masih bersisa 1. Nah, itu bilangan ganjil. Apakah bilangan nilai 1 dimodulus 2 sama dengan 1? Ya, maka dia akan dimasukkan ke list data. Nah, list data. Ini variabel list data. Kemudian i plus plus. Nah, dia akan menambah i-nya ini. Kemudian bilangan 1 plus plus. Maka bilangan 1 akan menambah 1 sesuai teori tadi. Tadi 1 ditambah 1 menjadi 2. Apakah 2 kurang dari 10? Iya. Kemudian di sini ada seleksi kondisi. Bilangan 1 berarti 2. Apakah 2 dimodulus 2 sama dengan 1? Tidak. Maka dia tidak akan masuk ke list ini. Karena dia tidak. Jadi yang masuk ke list ini adalah yang sesuai seleksi kondisi ini. Menjadi 3. Apakah 3 kurang dari 10? Iya. Kemudian masuk ke sini lagi. Apakah 3 dibagi 2 masih bersisa 1? Betul, masih sisa 1. Dan seterusnya. Jadi ini alur kerja dari perulangan while dan seleksi kondisi. Kemudian hasil dari semua itu akan ditampilkan di list bilangan. List bilangan akan menampilkan dari list data. Oke, itu dari sintak yang ada di tombol tampilkan, kemudian di tombol bersihkan. Sintak ini, ya yang saya blok ini digunakan untuk membersihkan semua bilangan yang sudah ditampilkan di list data. Jadi saat nanti diklik tombol bersihkan, maka seluruh bilangan, seluruh angka yang sudah ada di list itu akan hilang atau bersih. Ya. Kemudian request fokus, nah, dan set text ini seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk membersihkan di kolom bilangan 1 dan bilangan 2. Oke, mari kita jalankan untuk mengeksekusi
aplikasi bilangan ganjil. Oke, kita coba angka 1 sampai 10. Nah, ini tidak dibatasi. Berapapun bilangannya atau angkanya yang diinputkan oleh user, dia akan tetap mengeksekusi. Kita klik tampilkan, nah, dia hanya menampilkan bilangan ganjil saja. Ya, mulai 1, 3, 5, 7, dan 9. Katakanlah kita mulai dari angka 2 sampai angka 100, ya dia akan menampilkan 2, tidak masuk bilangan ganjil ya. Insya Allah tidak ada yang salah yang ditampilkan di sini. Karena sintaknya sudah jelas ya, modulus 2. Modulus 2 itu artinya bilangan yang dibagi 2 masih bersisa 1 yang ditampilkan, yang tidak ya nggak ditampilkan. Oke, gitu. Kemudian diklik bersihkan. Nah, ini akan bersih dan kursornya akan kembali ke sini. Nah, ya ini demikian penerapan dari bilangan ganjil dan teori perulangan mulai dari for, while, dan duel. Jangan lupa nanti latihannya bisa dikerjakan. Jadi silahkan nanti dibuat aplikasi sederhana dengan menerapkan teori perulangan for. Studi kasusnya bebas ya. Yang terpenting jangan sama dengan contoh yang sudah saya berikan atau studi kasus yang saya berikan. Jadi saya memberikan contoh studi kasus perpangkatan. Ya, silahkan nanti Anda cari studi kasus yang lain. Yang dimana studi kasus itu Anda selesaikan dengan teori for. Dan yang kedua, jadi latihannya ada 2. Membuat aplikasi sederhana dengan menerapkan teori perulangan while atau duel. Ini dipilih salah satu. Kalau yang pertama tadi wajib menggunakan for, studi kasusnya bebas, yang terpenting jangan seperti contoh yang sudah saya berikan. Kalau yang kedua, perulangan while atau duel. Ini dipilih salah satu. Anda mau menerapkan yang while atau duel, di studi kasusnya juga bebas. Yang terpenting juga jangan menggunakan yang sudah saya berikan. Saya kan tadi memberikan untuk yang while itu studi kasus menampilkan bilangan ganjil. Silahkan nanti Anda cari studi kasus apa, silahkan pilih teori ini salah satu. Jadi ada 2 latihan atau ada 2 form yang harus Anda kerjakan. Ya, terus semangat ya untuk mempelajari teori looping atau perulangan, dan untuk praktek di Javanya. Apabila Anda belum paham, silahkan video ini ditonton berulang kali agar Anda paham, atau Anda bisa tuliskan di komen ya, di komen di video ini. Silahkan nanti jangan lupa latihannya dikerjakan. Terus tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.